Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai theoretical gap atau kesenjangan teori. Kesenjangan teoritis adalah jenis kesenjangan yang berhubungan dengan kesenjangan teori di penelitian sebelumnya. Misalnya, jika suatu fenomena kita dijelaskan menggunakan berbagai model teori, mungkin akan menghasilkan konflik teori atau celah dari teori tersebut. Kemudian para peneliti dan cendekiawan dapat memeriksa apakah salah satu dari teori tersebut lebih unggul dalam hal kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Kesenjangan teoritis adalah kejadian umum dalam memeriksa penelitian sebelumnya tentang suatu fenomena. Diambil dari Muller-Bloch dan Kranz tahun 2014. Nah, secara sederhana, kesenjangan teoritis itu terjadi akibat sebuah fenomena yang dianalisis menggunakan berbagai teori, namun tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Atau bisa juga suatu teori harus diterapkan pada suatu masalah penelitian tertentu untuk menghasilkan wawasan baru. Contohnya seperti ini. Misalnya ada suatu fenomena bahwa orang tua yang penyayang akan memiliki anak yang penyayang, ataupun sebaliknya. Jika orang tuanya kejam misalnya, akan menghasilkan anak yang sama seperti orang tuanya. Kemudian fenomena ini tidak bisa dijelaskan menggunakan teori psikologi aliran psikoanalisa yang memandang bahwa manusia pada dasarnya jahat karena mengikuti hawa nafsunya. Kemudian fenomena tersebut juga tidak bisa dijelaskan oleh teori psikologi aliran humanistik yang memandang bahwa manusia pada dasarnya baik. Kemudian, dikarenakan kedua teori tersebut tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena, maka berdasarkan analisis yang panjang dibuatlah sebuah teori, yaitu aliran behaviorisme, di mana memandang manusia secara netral dan sangat tergantung pada lingkungannya. Dan ini bisa menjelaskan mengapa orang tua yang penyayang akan menghasilkan anak yang penyayang, dan mengapa orang tua yang kejam akan menghasilkan anak yang kejam pula gitu. Kemudian, contoh suatu teori harus diterapkan pada suatu masalah penelitian itu seperti ini. Misalnya, teori komunikasi dua arah itu kan ranahnya ilmu komunikasi misalnya. Sedangkan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja itu masuknya ke manajemen SDM atau psikologi industri organisasi. Nah, komunikasi dua arah ini diterapkan dalam menghubungkan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dan ternyata gaya kepemimpinan tertentu memiliki gaya komunikasi atau komunikasi dua arah yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Jadi logikanya gini, mengapa sih kepemimpinan itu, gaya kepemimpinan itu bisa meningkatkan kinerja karyawan? Gimana caranya gitu kan? Nah, ternyata melalui gaya kepemimpinan itu biasanya memiliki gaya komunikasinya sendiri. Nah, terus gaya kepemimpinan tertentu itu memiliki gaya atau komunikasi yang efektif. Nah, jadi ibaratnya pemimpin itu bisa menyampaikan apa tujuan organisasi, visi misinya, dan apa yang diinginkan itu melalui komunikasi terhadap bawahannya sehingga bawahannya mengerti dan meningkatkan kinerjanya. Seperti itu. Kemudian cara mengatasi kesenjangan teoritis yaitu yang pasti dengan membuat teori baru untuk menjelaskan suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori lain, dan ini sangat jarang sekali di antara para peneliti yang dapat menghasilkan kebaruan dalam teori karena membutuhkan analisis yang mendalam mengenai sejarah dan perkembangan sebuah teori. Terima kasih, jangan lupa subscribe,
nyalakan lonceng, dan tonton terus video dari saya selanjutnya. Sampai jumpa.